Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal-soal LKS 1 dengan topik pola dan barisan bilangan, yaitu nomor 3 sampai dengan nomor 5. Ya, soal-soal ini diambil dari buku Matematika kelas 11, wajib 2B, ditulis oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu dari bab 6 dengan judul Pola Barisan dan Deret Bilangan mulai dari halaman 16. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 3, tentukanlah rumus sederhana suku ke N dari barisan berikut. Ya, untuk soal nomor A, mulai dari minus 2, lalu 2, kemudian minus 2 lagi, lalu 2 lagi, dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat pertama-tama ini ada pola yaitu mulai dari minus, lalu selanjutnya plus, lalu minus lagi, dan plus. Berarti ada selang-seling minus, plus, dan seterusnya. Nah, ingat, untuk bentuk yang seperti ini, UN-nya pasti berbentuk buka kurung minus N minus 1 di pangkat N. Karena misalnya kita masukkan N-nya 1. Nah, itu berarti minus 1 di pangkat 1 hasilnya minus 1. Maka kita start dari minus. Selanjutnya, kalau kita N-nya taruh 2, maka minus 1 di pangkat 2 hasilnya adalah plus 1, maka suku kedua bentuknya positif. Nah, kemudian kita lihat bahwa setiap suku di sini ada duanya, ada angka duanya. Jadi kita tinggal tambahkan saja duanya di belakang. Nah, dengan demikian selesailah bentuk UN untuk soal A ini. Ya, ini bentuk UN-nya. Ke soal B, ini mirip dengan soal A tadi, cuma mulainya dari plus, plus 2, minus 2, plus 2 lagi, minus 2, dan seterusnya. Nah, maka ini adalah selang-seling, tapi dimulai dari plus, kemudian minus. Nah, untuk bentuk seperti ini, dia harus ditulis dengan bentuk minus 1 tutup kurung di pangkat N ditambah 1. Ya, kalau misalnya N-nya 1, 1 ditambah 1 kan 2, minus 1 di pangkat 2 hasilnya positif. Maka dimulai dari yang positif. Kemudian setiap suku ada angka 2-nya. Jadi ada 2, ada 2, ada 2. Nah, kita tinggal tambahkan saja 2 di belakangnya. Dengan demikian inilah jawaban untuk soal B. Nah, untuk soal C, 1, minus 3, 9, minus 27, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, 3 ini kan 3 pangkat 1. 9 itu bisa ditulis sebagai 3 pangkat 2, kemudian 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Nah, maka 1 ini kita tulis sebagai 3 pangkat 0. Nah, bentuk yang ini adalah hasil perpangkatan dari angka 3, maka itu pasti berbentuk 3 pangkat N dikurang 1. Ya, kenapa harus dikurang 1? Karena startnya dari 0. Oke, kalau tadi tidak ada kurang satunya, maka startnya dari 1. Nah, ini startnya dari 0, maka di sini harus ditulis dikurang dari 1 ya. Kalau kita tulis masukkan N-nya 1, 1 kurang 1 kan 0 ya. Maka dia start dari 0. Nah, kemudian kita perhatikan ini ada selang-seling plus, minus ya. Maka seperti soal yang B tadi ini, oke, ada plus minus, maka pasti ada minus 1 pangkat N tambah 1, lalu yang ini kita gabungkan ke sini. Oke, nah itulah jawaban untuk soal C. Untuk soal D, start dari minus 1, lalu minus setengah, lalu minus seperempat, minus seperdelapan, dan seterusnya. Oke, nah minus 1 ini kita bisa tulis sebagai minus 1 pangkat 1. Nah, berarti kita perhatikan yang sebelah atasnya ini selalu ada minus satunya. Nah, maka pembilangnya selalu ada minus 1. Sedangkan penyebutnya yang bawah ini ada 1, lalu 2, lalu 4, lalu 8, dan seterusnya. Itu kan adalah perpangkatan dari 2 ya, karena 1 itu adalah 2 pangkat 0. Nah, selanjutnya 2 itu 2 pangkat 1. Nah, selanjutnya lagi 4 itu 2 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, berarti ini mirip ya dengan bentuk C tadi. Dia adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Maka dia pasti berbentuk 2 pangkat N dikurang 1. Jangan lupa ada kurang satunya, karena ini start dari 0. Ya. Nah, jadi kita gabung saja yang atas minus 1 per yang bawah 2 pangkat N dikurang 1. Jadi inilah jawaban untuk D. Nah, untuk yang E, ini start dari 4, lalu minus 2, lalu 1, lalu minus setengah, dan seterusnya. Oke, nah kita perhatikan ini ke sini kan
kali min setengah ya. Kemudian ini kali min setengah lagi. Dan seterusnya dikali min setengah lagi. Oke? Nah, berarti saya hapus. Nah, berarti pertama-tama kita lihat ini ada selang-seling plus minus, maka plus minus seperti yang tadi dia ada minus 1 di pangkat n ditambah 1. Nah, kemudian kita perhatikan angkanya saja, 4, lalu 2, lalu 1, lalu setengah. Ya, itu berarti sama dengan dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Nah, itu pasti berbentuk 2 pangkat min n. Oke, nah tapi kalau kita masukkan n-nya 1, itu kan 2 pangkat min 1. Oke, sedangkan kita startnya dari 2, dari 4. 4 adalah 2 pangkat 2. Nah, berarti dari 2 mau ke min 1 itu harus ditambah 3 lagi. Nah, jadi kita gabungkan saja yang ini dengan ini, sehingga bentuk akhirnya ini. UN adalah minus 1 di pangkat N tambah 1 dikali dengan 2 di pangkat 3 kurang N ya. Ini yang atas ini kita tuliskan 3-nya terlebih dahulu, baru dikurang N. Oke, kita bisa coba misalnya masukkan N-nya 2. Nah, kalau masukkan N-nya 2, misalnya ini N-nya 2, berarti U2. Nah, ini kan min 1 di pangkat 2 tambah 1, 3, berarti min 1 di pangkat 3. Kemudian ini kalau dimasukin 2, 3 kurang 2, 1, berarti 2 pangkat 1. Nah, ini hasilnya minus kali 2, berarti hasilnya minus 2. Nah, kita cocokkan dengan yang ini. U2 kan minus 2. Sesuai ya? Berarti ini sudah benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, tentukanlah rumus untuk UN ya. Seperti yang tadi lagi. Soal A, dimulai dari akar 3, lalu akar 5, akar 4 dari 5, lalu akar 6 dari 7, dan seterusnya. Oke, nah ingat kembali bentuk akar, kalau misalnya ada A, kemudian di pangkat N, itu sama dengan A di pangkat 1/N ya. Nah, jadi akar 3 itu sama dengan 3 pangkat setengah. Kemudian akar 4 dari 5 sama dengan 5 pangkat 1/4, dan seterusnya. Ini sama dengan 7 pangkat 1/6. Nah, berarti kita bisa lihat polanya. Yang bawah ini, ingat ini yang bawah namanya basis. Sedangkan yang atas ini namanya eksponennya ya. Eksponen. Jadi, kita lihat basisnya dari 3 ke 5 itu ditambah 2. Kemudian dari 5 ke 7 ditambah 2 lagi, 7 ke 9 ditambah 2 lagi. Nah, ingat kembali soal sebelumnya, kalau ada bentuk tambah 2, tambah 2, tambah 2, dia pasti berbentuk 2N. Nah, tapi karena ini start dari 3, kita kalau masukkan 1 di sini 2 kali 1, 2. Supaya bisa jadi 3 harus ditambah 1 lagi. Itu yang bawah. Kalau yang atas, ini berbentuk seper semuanya. 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Maka ini pasti ada 1 per. Kemudian ini dari 2 ke 4, ke 6, ke 8, semuanya dikali 2 ya. 2, ke 4, ke 6, ya ini kali 2, dan seterusnya. Maka ada bentuk 2N-nya. Jadi ini jawaban akhir untuk bentuk A. Kita lanjut ke soal B. Maaf, tadi ada jeda sedikit. Soal B, 2 ditambah akar 3, kemudian akar 3 dikurang 2, kemudian akar 3 dikurang 6, dan seterusnya. Oke, nah kita perhatikan bentuknya ini akar 3 di depan. Berarti yang ini kita tulis ulang, akar 3 kita putar ke depan, plus 2-nya di belakang. Yang ini tetap sama terus. Berarti pola selanjutnya pasti akar 3 di depan, lalu kita perhatikan yang di belakang ini. Ini dari plus 2 menjadi min 2. Berarti ini dikurang 4 ya. Ya, ini dikurang 4. Kemudian dari min 2 menjadi min 6. Berarti dikurang 4 lagi. Nah, otomatis kita tahu selanjutnya ini pasti dikurang 4 lagi. Nah, dan seterusnya. Maka penulisannya adalah setiap suku ada akar 3. Nah, kita tulis akar 3-nya. Kemudian
Karena ada berbentuk kurang 4, kurang 4, kurang 4, dia pasti ada minus 4N. Hanya saja ini mulai dari plus 2. Nah, kalau kita masukkan 1, dia kan hasilnya adalah minus 4. Jadi, kalau minus 4 mau jadikan plus 2, berarti ini harus ditambah 6 lagi. Oke, nah misalnya kalau kita ganti N-nya menjadi 2. Nah, minus 4 kali 2 adalah minus 8. Tambah 6 menjadi minus 2. Sesuai ya dengan di sini. Nah, kalau misal kita mau uji yang ini, berarti N-nya kita masukkan 3. Minus 4 kali 3 sama dengan minus 12 tambah 6 menjadi minus 6. Sesuai juga. Oke, nah jadi yang ini karena sama-sama bilangan genap, saya tarik keluar 2-nya. Nah, kemudian yang 6 ini kalau sudah ditarik keluar 2 menjadi 3. Sedangkan yang minus 4 ini kalau ditarik keluar berarti menjadi minus 2N. Nah, maka itulah yang saya tuliskan di sini. Nah, selesai untuk soal B. Untuk soal C, bentuknya mirip seperti tadi, akar 5 dikurang akar 2, akar 7 dikurang akar 4, akar 9 dikurang akar 6. Nah, untuk soal ini kita perhatikan yang bagian depannya dulu. Ini akar 5, kemudian akar 7, kemudian, maaf, akar 5, akar 7, akar 9. Oke, berarti ini kita perhatikan ada akarnya, setiap bentuk ada akarnya. Lalu dari 5 ke 7 itu plus 2. Lalu dari 7 ke 9 plus 2 lagi, maka ini pasti ada 2N-nya. Tapi kalau kita hanya tulis 2N, N yang kita masukkan 1, 2 kali 1 itu 2. Nah, mau menjadi 5, maka ini butuh plus 3 lagi. Ya, nah, maka yang depan sudah selesai, bentuknya adalah akar 2N tambah 3. Nah, bagaimana dengan yang belakang? Yang belakang itu kita abaikan minusnya dulu ya. Yang belakangnya adalah akar 2, lalu akar 4, lalu akar 6, dan seterusnya. Maka akar 2, akar 4, akar 6, dan seterusnya. Setiap bentuk ada akarnya. Terus karena ini adalah bilangan genap, itu pasti berbentuk 2N. Nah, kita gabungkan saja dua hasil ini. Yang depan ini dikurangi dengan yang belakang ini. Maka ini jawaban akhir untuk soal 4C. Oke, kita lanjut ke soal 5. Jika suku ke N diberikan dengan rumus berikut ini, ya. Jadi untuk yang A, UN-nya adalah AN tambah B. Diminta untuk menunjukkan bahwa UN dikurang 1 dikurang dengan UN itu sama dengan minus A. Oke, cara pengerjaannya, pertama-tama kita tuliskan dahulu UN-nya apa. UN-nya sesuai dengan soal adalah AN ditambah B. Nah, karena di sini kita perlu UN kurang 1, berarti kita tuliskan UN kurang 1. Apa artinya ini? Artinya ini diganti dengan N kurang 1. Artinya yang ini diganti dengan N kurang 1. Ya, maka kita tulis ulang menjadi A dikali N-nya diganti dengan N kurang 1. B-nya tetap. Kita tinggal kali masuk. A kali N menjadi AN. Kemudian A kali min 1 menjadi min A. Ya, saya tuliskan B-nya dulu baru min A. Nah, lalu permintaan soal kita harus menghitung ini. UN kurang 1 dikurang dengan UN. Nah, UN kurang 1 kita sudah hitung. Nah, yang ini satu set, kita masukkan ke sini. Nah, kurang dengan UN. UN dari soal adalah ini. Nah, jangan lupa taruh kurung ya. Kurang, buka kurung, ini semua. Oke? Nah, tinggal kita sederhanakan. Yang ini AN, kalau ketemu dengan ini kan menjadi minus, berarti ini hilang. Yang ini B, ketemu dengan ini karena ini ada minus lagi, menjadi ini min B, berarti ini hilang lagi. Maka yang tersisa apa? Yang tersisa hanya minus A, sesuai dengan permintaan soal, maka terbukti. Nah, untuk soal B, dikasih tahu sekarang UN-nya adalah berbentuk A kali R pangkat N kurang 1. Oke? Nah, kita diminta untuk membuktikan bentuk ini. Kita perlu UN kurang 1. Nah, seperti tadi, kalau kita mau UN kurang 1, artinya N-nya diganti menjadi N kurang 1, maka yang ini diganti menjadi N kurang 1. Jangan lupa masih ada kurang 1 lagi di belakang. Lalu kita sederhanakan. Ini berarti N kurang 1 menjadi N dikurang 2. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung bentuk yang kiri ini. Apa itu UN kurang 1 per UN? UN kurang 1 adalah yang ini. Kita masukkan ke sini.
Lalu UN adalah ini, kita masukkan ke bawah. Nah, perhatikan ini atas A dan bawah A bisa dicoret. Lalu ini tinggal disederhanakan, hasilnya menjadi ini. Ya, menjadi R pangkat minus 1. Mengapa bisa begitu? Karena kita harus tahu bahwa rumus A pangkat M per A pangkat N itu adalah A pangkat M dikurang N. Jadi, ini artinya menjadi R pangkat N dikurang 2, ya, yang atas dikurang dengan yang bawah. Nah, jadi kita tinggal sederhanakan. Ini N ketemu dengan N habis, tersisa minus 2. Nah, jangan lupa ini minus ketemu minus jadi plus. Nah, disederhanakan maka menjadi R pangkat minus 1. Ya, tulis di sini. Nah, terus kita tahu bahwa R pangkat minus 1 sama artinya dengan 1 per R. Jadi, sudah terbukti. Demikianlah video pembahasan soal kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Nah, jika ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini. Akan saya jawab secepatnya. Jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.